Halo Papi, kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai puzzle-puzzle dalam hidup Papi ya. Ya nak, pembahasan puzzle hari ini Papi beri judul Mengenal Kehendak Tuhan dan Mengelola Talenta yang Tuhan beri. Kenapa Papi beri judul itu? Karena mengenal kehendak Tuhan itu salah satu barometer sukses yang paling penting. Cerita ini bermula ketika Papi memulai bisnis di bidang properti. Melalui pinjaman dari Ama, Papi langsung membeli 10 unit rumah. Dan Papi renovasi, lalu Papi jual. Modalnya Papi kembalikan plus bunganya ke Ama, dan keuntungannya yang 2 kali lipat Papi simpan. Papi jual rumah kedua, modal dan bunga Papi kembalikan ke Ama, keuntungannya Papi simpan. Begitu seterusnya sampai rumah kelima terjual. Kemudian Papi diajak kerjasama oleh Ama dengan tambahan modal yang berkali-kali lipat. Kerjasama ini dibuat di depan notaris dengan pembagian keuntungan Ama 60%, Papi 40%. Dari sini Papi mulai membeli tanah-tanah di pinggir jalan besar yang nantinya bisa jadi kos-kosan dan ruko, serta membeli tanah dalam kompleks perumahan yang mewah. Lalu Papi membangun 5 unit rumah, sebagian ada kolam renangnya. Dan sewaktu Papi membangun 9 unit ruko, Papi terkena masalah. Kontraktor Papi yang sedang mengerjakan 9 unit ruko diusir. Singkat cerita, Papi memutuskan untuk tidak mau urusin lagi bisnis properti. Ketika itu Papi kehilangan tujuan hidup dan hidup berfoya-foya. Itu adalah masa terendah dalam hidup Papi. Tetapi Papi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Papi hanya nggak tahu apa yang harus Papi lakukan. Ya Pi, V akan ambil pelajaran bahwa seberat apapun kehidupan kita, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dan V juga belajar bahwa seseorang yang tidak tahu arah tujuan hidupnya, maka dia nggak akan kemana-mana. Ya V, tapi Tuhan itu luar biasa. Di saat Papi merasa di lembah yang paling dalam, Tuhan hadir dan memberikan visi yang baru. Tuhan memperdengarkan suaranya, aku bukan Cina, aku merah putih. Tuhan adalah Allah yang sangat baik. Melalui kejadian ini, Papi jadi mengerti bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup Papi. Dan ada sebuah tugas yang Tuhan berikan. Butuh waktu hingga 5 tahun untuk Papi mudeng akan panggilan itu. Dimulai dari membeli tanah yang ditawarkan Pak Mian, beberapa rumah di Semarang, serta tanah-tanah murah di Pegunungan Dieng mulai dari harga Rp2.500 per meter persegi. Papi pikir daripada uang yang gak seberapa ini digunakan untuk foya-foya, lebih baik dibelikan tanah yang luas, biarpun murah. Tanah-tanah Papi yang di Pegunungan Dieng itu Papi gunakan untuk apa? Awalnya Papi tanamin macam-macam. Papi mencoba berbagai macam bisnis tanaman, dari palawija, bambu, sampai kayu gaharu yang mahal banget. Papi bahkan pernah mencoba bisnis ternak sapi, kambing, katak bullfrog, bebek packing, kalkun, dan cacing. Tapi semua itu gagal. Berarti di waktu itu Papi selalu gonta-ganti kerjaan ya Pi? Ya, sampai saudara, keponakan, dan teman-teman Papi bingung. Ini orang kok gonta-ganti kerjaan terus? Terus bagaimana Pi? Setelah Papi mengalami berbagai macam kegagalan, akhirnya Papi sadar bahwa ada sebuah talenta yang sudah Tuhan berikan dalam hidup Papi, yang Papi sia-siakan, yaitu talenta di bidang properti. Tapi yang Tuhan ajarkan bukan bisnis properti seperti yang dulu, yang beli, renovasi, terus jual. Kalau itu sama dengan dagang biasa. Yang ini Papi dapat hikmat dari Tuhan untuk bisnis properti yang Papi namain Jurus 52, yaitu beli tanah, dibiarkan 10 tahun baru dijual. Hah? Jurus 52 Pi? Ya, seseorang yang mempunyai 52 sertifikat baru bisa melakukan jurus ini. Papi punya 52 sertifikat. Lah kan untuk buat perumahan saja Tuhan multiplikasikan dari 2 sertifikat menjadi 76 sertifikat. Oh iya ya. Jurus ini Papi dapatkan karena rema dari Tuhan. Kok bisa Pi? Dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan memberkati saat kita tidur. Ya, selama 10 tahun lebih, Papi mencoba berbagai macam bisnis, gagal semua. Karena Papi marah dan tidak mau sentuh properti lagi saat itu, akibatnya properti yang Papi punya tidak tersentuh sama sekali. Singkat cerita, properti hanya Papi geletak dan Papi tinggal tidur. Di saat tidurlah Tuhan memberkati dan menumbuhkan nilai properti Papi. Tanah yang Papi beli dengan harga Rp2.500 per meter, sekarang nilainya menjadi Rp300.000 per meter. Tanah yang Papi beli dengan harga Rp300.000 per meter, kini nilainya menjadi Rp3 juta per meter. Ada juga yang Papi beli dengan harga Rp150.000 per meter, sekarang nilainya menjadi sekian belas juta rupiah per meter. Ini semua sangu dari Tuhan loh nak. Tanah yang berada di lokasi strategis akan mengalami kenaikan harga 10 kali lipat atau bertambah nolnya 1 dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun. Jika kita beli tanah senilai 10 juta, maka 10 tahun lagi akan menjadi 100 juta. Beli tanah 100 juta, maka 10 tahun lagi nilainya akan menjadi 1 miliar. Berarti kalau beli tanah lalu kita geletakin pasti untung ya, Pi? Nilainya pasti naik 10 kali lipat. Ya, kuncinya adalah sebelum membeli kita harus bandingkan dengan tanah yang lainnya. Dulu awal-awal di bisnis properti, untuk membeli satu properti saja Papi harus membandingkan dengan 50 properti lainnya. Perhatikan kasus by kasus, dari lokasi, harga, alasan properti tersebut dijual, lebar jalanan depannya, dekat dengan pasar, masjid, pom bensin, gereja, minimarket, sekolah, dan lain-lainnya. Jika kita memperhatikan hal-hal di atas, Papi bisa katakan hampir pasti untung. Tapi kalau kenaikannya sampai 10 kali lipat, Papi tidak bisa menjawab, karena itu kemurahan Tuhan semata. Oke, tetap ada campur tangan Tuhan juga ya, Pi? Betul, untuk itu setiap kali mau ambil keputusan harus berdoa dulu dengan sungguh-sungguh. Yap, kita kembali ke jurus 52 ya, Pi? Oke, Papi akan jelaskan dulu ya. Berdasarkan pengalaman Papi, harga tanah akan naik atau bertambah 1 digit itu kalau sudah mendep selama 10 tahun. Kita garis bawahi dulu kata 10 tahun. Ya, lalu? Tadi Papi bilang, orang yang bisa menggunakan jurus ini kalau punya 52 sertifikat. Ya, tetapi kenapa muncul angka 52, Pi? Karena dalam 1 tahun ada berapa minggu? 52 minggu. Oke, kita garis bawahi juga kata 52. Pertanyaan terakhir, 10 tahun dibagi 52 berapa? Bentar, tadi kan kalau 1 tahun dibagi 52 kan 1 minggu ya, Pi? Berarti kalau 10 tahun dibagi 52 hasilnya 10 minggu, gitu? Betul. Artinya jika seseorang mempunyai 52 sertifikat dan setiap 10 minggu sekali bisa mencairkan aset tersebut, maka dalam jangka waktu 10 tahun ia sudah bisa hidup tanpa bekerja hanya dengan makan dari penjualan properti. Wih, enak ya, Pi? Tinggal jual 1 sertifikat per 10 minggu sudah bisa hidup selama 10 tahun. Iya, jadi dia bisa hidup dari keuntungan penjualan sertifikat saja. Dan jika jumlahnya 52, maka baru akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Oke, 52 sertifikat kan akan habis dalam jangka waktu 10 tahun. Lalu selanjutnya bagaimana, Pi, kalau sudah habis? Bagus pertanyaanmu, nak. Papi sharingkan di sini ya, betapa pentingnya menjaga gaya hidup tetap sederhana. V tahu kan, layaknya panen gandum tidak boleh jika hanya habis dimakan saja, tetapi harus ada yang disisihkan untuk dibuat benih. Seperti cerita Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Firaun. Ya, Pi, berarti uangnya harus dibelikan sertifikat lagi. Betul, Papi sharingkan di sini ya. Papi tetap mempunyai gaya hidup yang sederhana.
Setiap papi menjual satu sertifikat, setengahnya akan papi belikan sertifikat lagi, dan setengahnya lagi untuk biaya hidup, plus ada tambahan dari mami. Hidup papi kan tetap sederhana, makan soto dan aksesorisnya sampai kalian bosan. Jadi begitu sertifikat ke-1 dijual, akan muncul sertifikat ke-53. Sertifikat kedua dijual, akan muncul sertifikat ke-54. Dan begitu seterusnya. Intinya, setiap satu sertifikat yang terjual harus beli satu sertifikat lagi. Oh iya, jadi stok sertifikatnya tetap 52 ya, Pi? Ya, sekarang papi mengerti kenapa Tuhan izinkan papi untuk mengalami sakit hati dan menggeletakkan tanah-tanah papi waktu itu. Agar tanahnya papi mengendap dan dimultiplikasikan Tuhan kan? Betul, kalau papi tidak sakit hati dan tidak mengatakan nggak mau urusin bisnis properti, papi pasti akan buru-buru menjual semua tanah papi sebelum harganya naik berkali-kali lipat. Tuhan memang sulit dipahami. Dia Allah yang ajaib, Tuhan yang mengasihi papi. Ya, Pi, pasti ada rencana dan kebaikan Tuhan di setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan itu seumpama pokok anggur dan kita carang-carangnya. Selama kita terus nempel dengan pokok anggur, jangan khawatir. Karena Tuhan akan tetap pelihara. Jangan takut untuk berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, atau lebih gamblangnya berbuat dosa. Nah, papi mau berpesan, ini pesan penting. Kalau kita mau berbuat salah atau berbuat dosa, ngomong dulu ke Tuhan. Maksudnya, Pi? Ada dua fakta yang tidak bisa kita sangka. Yang pertama, yaitu semua orang berbuat dosa. Papi mau tanya, apakah seseorang setelah menjadi anak Tuhan tidak bisa berbuat dosa lagi? Tetap bisa, Pi. Yang kedua, apakah Tuhan tidak tahu kalau seseorang berbuat dosa? Tuhan pasti tahu lah. Ya, Tuhan itu maha tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau kita masih bisa berbuat dosa dan tidak bisa menyembunyikannya dari Tuhan, kenapa kita tidak jujur aja dan ngaku dulu di depan? Loh, maksudnya kita boleh melakukan dosa dengan sengaja? Sekali-kali jangan berkubang di dalam dosa. Saya masih agak tidak paham. Makanya kita butuh membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Memang kolerasinya apa? Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang sanggup memisahkan roh dan jiwa manusia. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Daging kita dikendalikan oleh pikiran yang ada di jiwa kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Artinya, untuk membedakan apakah seseorang berkubang di dalam dosa atau tidak, sangat tipis perbedaannya. Hanya Tuhan dan kita yang tahu motivasi yang ada di dalam hati kita. Untuk itu diperlukan pedang roh, yaitu firman Tuhan, yang sanggup membedakan keinginan roh atau keinginan jiwa kita. Oke, terus? Kesimpulannya, sekalipun kita berbuat dosa, jangan malah lari dari Tuhan. Tetapi akui saja dosa kita di hadapan Tuhan dan mintalah ampun padanya. Lalu bangkit. Masalah nanti gagal lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kita memiliki hati yang mau nempel terus ke Tuhan. Gagal ya bangkit lagi, gagal ya bangkit lagi. Banyak orang yang nggak mau mengalami proses itu dan memilih tetap jatuh dan berkubang di dalam kesalahan ataupun dosa kita dengan mengatakan, wes nggak usah gereja-gerejonan, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Jangan seperti itu. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika kita mau mengalami jatuh bangun dalam menghadapi sebuah proses, kita akan mendapatkan suatu hadiah yang sangat precious, yaitu value. Dan semakin banyak value atau prinsip hidup yang kita dapatkan, maka kita akan menjadi manusia yang sukses. Tujuan kita sebagai orang Kristen adalah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Oh, gitu ya, Pi. Saya punya satu pertanyaan. Berdasarkan cerita tadi, Papi kan akhirnya berhasil menemukan talenta, yaitu di bidang properti. Memang bagaimana sih, Pi, cara menemukan talenta? Bagi Papi, hidup manusia dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama yaitu kita lahir sampai umur 19 tahun. Ini Papi namakan sebagai masa persiapan hidup.
Di masa ini kita akan mengenyam berbagai macam pendidikan, baik dari orang tua, baik dari sekolah, les, kursus, belajar otodidak, mencari jati diri. Intinya adalah membangun diri dengan value-value dasar. Ya, Pi. Lalu tahap kedua? Tahap kedua, usia 20 sampai 69 tahun. Ini Papi namakan sebagai masa produktif hidup manusia, yang Papi bagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi pertama usia 20 tahun sampai usia 29 tahun. Sesi kedua usia 30 tahun sampai usia 39 tahun. Sesi ketiga usia 40 tahun sampai 49 tahun. Sesi keempat usia 50 tahun sampai usia 59 tahun. Sesi kelima usia 60 tahun sampai usia 69 tahun. Di masa produktif inilah yang kita gunakan sebagai masa-masa mencari talenta kita. Di dalam firman Tuhan kan ada tertulis bahwa manusia diberi Tuhan talenta sebanyak 1, 2, sampai dengan 5. Oh, jadi masa produktif manusia juga bisa hingga 50 tahun lamanya ya, Pi? Betul nak, jadi dalam pencarian talenta dibutuhkan waktu minimal 10 tahun. Ini diwujudkan dalam bentuk pekerjaan atau profesi. Berarti setiap 10 tahun sekali kita harus punya talenta baru? Boleh ya, boleh tidak, tergantung kita masing-masing. Memang seharusnya dalam waktu 10 tahun adalah waktu yang cukup untuk kita mengeksplor diri kita dan kita mempunyai 5 kali kesempatan. Contohnya, Pi? Banyak sekali, misalnya seseorang memulai bisnis kecil-kecilan, berjualan makanan, berjualan mainan, berjualan pakaian, dan bisnis kecil lainnya. Terus menjadi tukang bangunan, tukang listrik, tukang instalasi air, tukang las, dan banyak tukang lainnya. Menjadi seorang profesional, sebagai dokter, guru, pengacara, dan lain-lainnya. Atau meneruskan bisnis orang tuanya. Bahkan bekerja dengan orang lain dulu pun juga bisa. Intinya kita harus fokus di satu bidang selama 10 tahun. Oke, intinya dalam waktu 10 tahun setidaknya orang tersebut akan ahli di bidangnya ya, Pi? Ya, setelah 10 tahun seharusnya seseorang sudah ahli dan mempunyai sistem yang baik untuk usahanya. Bisa berjalan sendiri dengan orang-orang kepercayaan. Atau jika kita menjadi pegawai, seharusnya kita sudah menjadi orang kepercayaan sang owner. Setelah itu, sedikit demi sedikit kita bisa memulai bisnis yang baru lagi tanpa meninggalkan bisnis yang lama. Begitu seterusnya sampai akhirnya kita bisa mempunyai 5 bisnis atau 5 talenta. Oh, seperti itu. Ya, tetapi kenyataannya tidak banyak orang yang bisa sukses di 5 bidang sekaligus di sepanjang hidupnya. Kenyataannya mungkin seseorang hanya bisa sukses di 1 atau 2 bidang saja di sepanjang hidupnya. Bahkan tidak sedikit yang sepanjang hidupnya masih belum tahu apa talentanya dan apa kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menurut Papi, seseorang dianggap sukses itu yang seperti apa sih, Pi? Ada sukses kecil dan sukses besar, nak. Sukses kecil kalau dalam 10 tahun seseorang bisa menambah asetnya 10 kali lipat atau Papi sebut melenting, dan jika seseorang dalam hidupnya bisa melenting 5 kali, Papi sebut itu sukses besar. Waktunya boleh 50 tahun atau kurang. Tadi kan Papi bilang bahwa untuk menemukan talenta itu membutuhkan waktu 10 tahun. Dan talenta itu bisa diaplikasikan di dalam pekerjaan kita. Apakah itu berarti ketika kita bekerja harus ditekuni selama 10 tahun? Bahkan ketika itu rugi? Kalau kita sudah memutuskan untuk terjun di suatu bidang, baiknya kita tetap menekuninya selama 10 tahun meskipun itu terasa berat. Di dunia ini tidak ada yang mudah, nak. Untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan usaha, ketekunan, kerja keras, kerja cerdas, dan value-value lainnya. Harus dicari dan dihadapi masalah yang membuat usaha atau pekerjaan kita tidak bisa berkembang. Setelah 10 tahun berjalan, baru boleh memutuskan apakah bisnis atau pekerjaan kita berhasil atau gagal. Kan masih ada 4 kali kesempatan lagi.
Berarti kalau sudah memutuskan artinya tidak ada jalan kembali ya, Pi? Harus dijalani dan ditekuni sampai 10 tahun ya? Ya, makanya sebelum memutuskan pekerjaan atau bisnis apa yang akan kita tekuni, mau kerja sendiri atau ikut orang lain dulu, keputusan itu harus dibawa dalam doa. Bila perlu ambil waktu puasa, cari suara Tuhan. Karena suara Tuhan bisa berbicara melalui apa saja. Melalui orang tua kita, melalui mentor kita, sahabat kita, atau bahkan lewat kejadian-kejadian, atau bahkan nonton film yang membuat kita tersentak. Dan menurut Papi, kita juga perlu minta tanda dari Tuhan. Intinya kalau itu dari Tuhan, pasti ada damai sejahtera. Lalu tahap yang terakhir, Pi? Tahap terakhir atau tahap ketiga adalah masa persiapan pulang ke rumah Tuhan. Di masa ini kita harus membekali hidup kita dengan perbuatan baik. Hal inilah yang akan menentukan kita mendapatkan mahkota dan menjadi tanda kutip pejabat yang ikut memerintah bersama Kristus. Jabatan di dunia ini hanya sekian tahun, tetapi jabatan di surga akan kekal selama-lamanya. Keren. Fe semakin excited loh, ingin menggali lebih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang Papi dapatkan dari Tuhan.